Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Angsuran aman? Kembali lagi bersama Mas Bagong yang akan sedikit mengisi kegabutan kalian dengan hasil rangkuman film Indonesia karya Joko Anwar dan teman-temannya. Film yang dibintangi oleh wanita cantik bernama Tara Basro sebagai Rini dan Nasrul Suhaimin bin Samsudin atau yang dikenal dengan sebutan Bron Polarai sebagai Bapak. Gimana? Uang tabungan Bapak udah habis waktu itu. Film yang menceritakan tentang salah satu keluarga di mana setelah sekian lama ibu mereka menderita sakit yang sangat aneh pada akhirnya meninggal dunia. Karena desakan ekonomi, akhirnya bapak memutuskan untuk bekerja keluar kota, meninggalkan keempat anak mereka dan seorang nenek. Yang mana di malam hari mereka merasakan kehadiran sang ibu kembali berada di dalam rumah. Namun bukan untuk menjenguk, melainkan untuk menjemput salah satu dari mereka. Seperti apa dan bagaimana alur ceritanya? Basahi tenggorokan, nyalakan rokok, matikan lampu, dan inilah dia Pengabdi Setan. Film berlatar belakang tahun 1981. Rini dan ketiga adiknya, Tony, Bondi, dan Ian, tinggal di pinggiran kota Jakarta di sebuah rumah tua milik sang nenek. Kisah diawali dengan masalah finansial keluarga yang kehabisan uang untuk biaya pengobatan ibu mereka yang bernama Mawarni Suwono. Di mana 3 tahun belakangan ini penyakit yang diderita sang ibu begitu parah dan hanya berbaring di tempat tidur, bahkan untuk memanggil dan meminta bantuan Mawarni harus membunyikan lonceng. Ibu udah sisirin belum? Karena keterbatasan biaya untuk berobat, akhirnya Rini memutuskan untuk berhenti dan keluar kuliah, serta meminta royalti ibunya yang merupakan seorang penyanyi terkenal pada masanya. Namun karena sang ibu jatuh sakit beberapa tahun belakangan ini, hanya sedikit uang yang diperolehnya dari salah satu lagu legendaris sang ibu yang berjudul Kelam Malam. Meski dengan raut muka yang kecewa, Rini akhirnya menerima royalti tersebut dan kembali ke rumah. Sayup-sayup terdengar suara lonceng dari kamar ibu mereka sebagai tanda bahwa ibu mereka membutuhkan sesuatu. Namun di sini terlihat Bondi dan sang adik yang memiliki keterbatasan sedang asik bermain. Ibumu tuh. Bondi, itu ibu manggil. Saat Rini menanyakan kepada Bondi kenapa tidak merespon panggilan ibu, dia menjawab, karena rasa takut dengan sakit yang diderita oleh ibunya, di mana sang ibu tidak bisa berbicara seperti orang pada umumnya. Mendengar jawaban Bondi, akhirnya Rini yang merupakan kakak tertua menemui panggilan ibunya. Cuk, motor yang melu-melu kok. Namun saat dia menanyakan kepada ibunya kenapa membunyikan lonceng, ibunya hanya terdiam dengan raut muka yang sedikit menyeramkan. Sesaat Rini mulai membersihkan ranjang tempat tidur ibunya. Tiba-tiba ibunya mengamuk ketakutan dengan mata melotot menatap ke atas plafon, di mana di sana tidak terlihat apapun di mata Rini. Singkat cerita, di malam hari berikutnya terdengar suara lonceng dari kamar ibunya. Saat Rini masuk ke kamar ibunya, ternyata dia sudah berdiri menghadap jendela. Namun, saat ketika ia akan menyentuh pundak ibunya, Rini terbangun karena itu hanyalah mimpi. Saat Rini ingin kembali tertidur, dia mendengar suara lonceng sama seperti mimpi yang ia alami beberapa menit yang lalu, di mana saat Rini menghampiri ibunya,
Dia pun sudah dalam posisi berdiri menghadap jendela. Kali ini ibunya mengalami detik-detik sakaratul maut dan pada akhirnya meninggal dunia. Ibu, Bapak! Pada malam hari sepeninggalan ibunya diadakan tahlilan, namun si bapak dan keluarga hanya terdiam kebingungan dengan acara tahlilan tersebut. Setelah acara tahlilan selesai, si bapak memberitahukan bahwa besok dia akan pergi keluar kota untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka. Di sini Rini dan Tony sedikit keberatan karena ibu baru saja meninggal. Akan tetapi mereka tidak memiliki pilihan yang lain selain mengiyakan apa kata si bapak. Lalu kalau kami butuh Bapak bagaimana? Setelah keberangkatan sang ayah, di malam hari Tony sedang berada di kamarnya mendengarkan radio. Namun keanehan pun muncul tatkala ia mendengar lonceng dari kamar ibunya. Padahal sang ibu sudah meninggal. Keesokan paginya terlihat Bondi yang tidak berangkat sekolah memainkan teropong foto yang didapat dari Tony. Namun tiba-tiba di lain sisi Rini sedang mengambil air di sumur. Terlihat sesosok bayangan di cermin. Di malam hari berikutnya, Tony kembali mendapat teror dari mendiang ibunya, di mana radio yang ia dengarkan seperti berpindah gelombang sendiri. Dan tiba-tiba di sini tidak hanya Tony yang mendapat teror dari mendiang ibunya. Bondi dan Ian yang habis dari kamar mandi ketakutan saat melihat foto sang ibu berada di dalam lorong. Di sini Bondi berinisiatif untuk menutup foto tersebut dengan kain. Namun apa yang terjadi? Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Rini bersama temannya yang bernama Herman sedang berjalan-jalan. Di sini Herman bercerita bahwa dia melihat sosok yang mirip ibunya saat di area pemakaman. Tidak hanya itu, bahkan dia melihat wanita yang mirip ibunya tadi berada di lantai 2 rumah mereka. Jadi menurutmu itu apa? Roh jahat yang sudah lama tinggal dalam badan manusia. Di sini Herman mempersilahkan Rini dan keluarga menginap dulu di rumahnya sampai si bapak pulang. Namun kebodohan Rini, dia menolak hal tersebut. Tanpa pikir panjang, Rini pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Alangkah terkejutnya saat ia mendengar teriakan Bondi yang melihat sang nenek sudah berada di dalam sumur dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Setelah nenek selesai dikebumikan, Rini menemukan surat yang ditulis sang nenek sebelum ia meninggal. Sementara Bondi terlihat masih syok atas kejadian yang menimpa neneknya. Di sini rasa penasaran Rini atas kejadian-kejadian aneh di rumah sedikit terjawab, di mana setelah ia membaca isi surat dari sang nenek, dia meminta tolong kepada Herman untuk mengantarkan dirinya ke alamat yang ditulis dalam surat tersebut. Setelah sampai di alamat tujuan, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang tidak lain itu merupakan sahabat sang nenek di waktu ia sekolah. Ada apa? Nenek saya ramah. Nenek kamu tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun untuk tidak membaca surat untuk orang Di sini Rini masih heran dengan permintaan tolong neneknya untuk menyelamatkan Rini dan adik-adiknya. Lantas mendengar hal itu, Pak Budiman menceritakan bahwa si nenek kurang setuju dengan pernikahan Mawarni dengan bapak. Karena Mawarni sendiri seorang penyanyi, di mana pada saat itu seorang penyanyi dianggap profesi yang kurang bermartabat. Ditambah lagi Mawarni diketahui tidak bisa mempunyai anak atau mandul.
Kebencian si nenek semakin menjadi. Dan ibu kamu tidak bisa memberikan keturunan. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Di mana Pak Budiman mengetahui bahwa sang ibu telah mengikuti sebuah sekte pemuja iblis demi memperoleh anak. Akan tetapi di sini Rini seolah tidak mempercayai hal itu dan justru dia mengelaknya. Jadi pijit, Pak? Sebelum Rini pergi dari rumah Pak Budiman, dia diberikan sebuah buku, di mana di dalam buku tersebut terdapat tulisan Pak Budiman tentang sekte pemuja setan. Dan juga berpesan kepada Rini bahwa mereka tidak bisa mengambil salah satu dari kalian jika kalian saling menyayangi. Mereka yang dimaksud di sini adalah mereka sekte pemuja setan atau mayat hidup. Alur berpindah di rumah nenek. Terlihat Bondi yang berperilaku aneh semenjak sepeninggalan neneknya. Bahkan dia hendak membunuh adik mereka yang bernama Ian dengan sebuah pisau. Namun Rini menggagalkan hal tersebut secara tidak sengaja. Di malam berikutnya, kali ini teror arwah sang nenek dirasakan oleh Ian, di mana seolah nenek mereka mengajak Ian untuk bermain petak umpet. Namun saat Ian hendak membuka pintu, tiba-tiba di sisi lain, terlihat Tony menanyakan tentang buku pemberian Pak Budiman kepada Rini, di mana dalam buku tersebut tertulis sebuah artikel tentang sekte pemuja setan. Tony juga mengatakan bahwa ibu mereka kemungkinan telah masuk ke dalam sekte tersebut, di mana Ian adalah titisan salah satu dari sekte pemuja setan tersebut yang akan diambil setelah berumur 7 tahun. Kalau sudah berumur 7 tahun. Namun lagi-lagi Rini seolah tidak percaya dengan omong kosong yang dibicarakan Tony. Ketika Rini melihat dari pantulan kaca almari, dia melihat nenek mereka duduk di atas kursi roda. Namun saat Rini menoleh ke arah kursi roda tersebut, tidak ada siapapun di sana, termasuk nenek mereka yang sejatinya dia sudah meninggal. Hari berganti di mana Pak Ustadz menyambangi rumah mereka dan hanya berpesan kepada Rini agar lebih giat beribadah. Yang mana dapat diketahui bahwa Rini dan adik-adik mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Kalian sholat kan? Di malam hari ketika Rini hendak melaksanakan sholat, lagi-lagi dia diteror oleh arwah mendiang ibunya. Yang mana hal itu membuat Rini, Tony, Bondi, dan Ian terpaksa mengungsi ke rumah Pak Ustadz. Di pagi hari di rumah Pak Ustadz, terlihat Rini sedang mengobrol dengan Pak Ustadz, yang mana Pak Ustadz berencana untuk menggelar sebuah pengajian di rumah Rini. Namun ketika Rini dan Tony membicarakan hal tersebut, tiba-tiba Herman dikejutkan dengan suara telepon dari Pak Budiman, di mana Pak Budiman menyuruh Herman untuk datang ke rumahnya saat itu juga. Tapi aku ingin tahu. Kau jaga kakak dan adik-adikmu saja. Setelah sampai di rumah Pak Budiman, Herman dipersilakan masuk dan diberikan sebuah kertas yang berisi koreksi atas majalah yang diberikan kepada Rini kemarin. Tiada bosanku. Setelah dirasa cukup perbincangan mereka, Herman pun beranjak pulang. Namun hal yang tidak diinginkan terjadi. Di tengah perjalanan pulang, Herman melihat penampakan yang berlari ke tengah jalan, yang membuat motor Herman oleng dan akhirnya Herman yang tidak mengenakan helm terlindas truk tersebut, terseret hingga membuatnya tak bernyawa. Ngeri-ngeri. Pada saat jenazah Hendra dibawa masuk ke dalam rumah, catatan yang dia bawa terjatuh dan ditemukan oleh Rini. Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana saat Rini hendak menutup pintu, seakan dia melihat teror arwah dari Herman berada di balik pohon. Seketika itu Rini hampir saja terseret keluar, namun Tony dapat menggagalkannya. Di sini keanehan terlihat
pada diri Pak Ustadz, di mana dia mengetahui hal tersebut namun seakan mendiamkan saja. Ketika Rini, Tony, Bondi, dan Ian panik dan ketakutan, si bapak tiba-tiba muncul dan mengajak mereka untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si bapak menangis karena diberitahukan bahwa si nenek telah meninggal dunia akibat terjatuh ke dalam sumur. Di sela kesedihan, Rini tiba-tiba bertanya kepada bapak tentang ucapan apa yang diberikan kepada ibu mereka di malam sebelum ibu mereka meninggal. Bapak bilang apa ke ibu? Maksud bapak baik. Namun belum sempat si bapak menjawab, Ian yang hendak buang air kecil tiba-tiba pintu kamar mandi terkunci yang membuat Tony berteriak ketakutan. Mendengar teriakan Tony, si bapak berlari dan mendobrak pintu kamar mandi tersebut, di mana arwah sang nenek menarik Ian masuk ke dalam sumur. Kemudian si bapak juga ikut terjun ke dalam sumur tersebut. Setelah Ian berhasil diselamatkan, kejadian mistis berlanjut, di mana di depan rumah mereka telah berdatangan para sekte pemuja setan yang menebar biji jaga di sekeliling rumah mereka sebagai tanda bahwa anak pemuja setan yaitu Ian telah menjadi target yang akan mereka ambil. Tak cukup sampai di situ, kejadian di luar nalar pun semakin terjadi, di mana Bapak, Tony, dan Rini tiba-tiba terkunci di lorong rumah mereka akibat ulah arwah sang nenek. Di saat semua orang ketakutan, justru si bapak berteriak memohon ampun kepada arwah sang nenek dan istrinya. Bondi yang tergerak hati akhirnya menyelamatkan Ian meski tadi sempat membiarkan Ian terseret. Setelah kejadian itu terbukti bahwa tidak akan bisa diambil salah satu dari mereka bila mereka saling menyayangi. Kami tidak rela! Di pagi hari berikutnya mereka telah bersiap dan berkemas menunggu mobil jemputan karena mereka sepakat ingin pindah rumah keluar kota. Namun lagi-lagi kesialan datang menghampiri. Hingga larut malam mobil yang mereka tunggu tak kunjung datang. Hingga datanglah Pak Ustadz yang mengucap salam perpisahan dan permohonan maaf karena tak lagi bisa membantu mereka. Saya mau minta maaf karena semalam saya tidak mampu untuk membantu kalian. Tak cukup sampai di situ, Pak Ustadz juga menemani mereka semua menunggu mobil jemputan sembari menunggu hari ulang tahun Ian tepat tengah malam hari nanti. Rini yang terlihat tidak bisa tertidur akhirnya menceritakan tentang revisian artikel yang ditemukan saat Hendra meninggal kepada Tony. Di kamar Mawarni lagi-lagi si bapak juga mendapat teror, di mana jasad Mawarni telah berada di sampingnya. Tak hanya itu, Bondi juga dibuat ketakutan oleh Ian, yang mana dia seolah berbicara dengan seseorang di luar jendela. Padahal kita tahu sejak awal bahwa Ian tidak bisa berbicara. Di sini terlihat bahwa Pak Ustadz justru meninggal dunia akibat keganasan dari pasukan mayat hidup. Sedangkan Ian sudah berada di antara para pengabdi setan termasuk mendiang ibunya yaitu Mawarni. Selain itu, ternyata rumah mereka juga sudah terkepung oleh mayat-mayat hidup pengabdi setan yang juga datang bersama-sama untuk menjemput titisan mereka, yaitu Ian. Setelah berhasil menjemput Ian, mayat hidup tersebut mencoba masuk ke dalam rumah, namun ditahan oleh arwah nenek mereka, di mana sejak awal justru arwah sang neneklah yang melindungi mereka, karena dia sudah tahu bahwa Ian adalah titisan pengabdi setan. Tak berselang lama, Pak Budiman sampai di rumah mereka, dan mereka pergi menggunakan mobil,
di mana si bapak menanyakan keberadaan Ian, kenapa tidak ikut masuk ke dalam mobil. Hal tersebut disangkal oleh Pak Budiman. Dia mengatakan bahwa Ian sejak awal memang bukan anak dari si bapak. Ian, dia bukan anak kamu. Sejak awal dia bukan anak kamu. Singkat cerita, 1 tahun berlalu, di mana si bapak, Rini, Tony, dan Bondi sudah menetap di sebuah rusun, di mana di hari itu ada salah seorang tetangga yang memberikan rantang makanan, yang mana terkuak dia adalah salah satu anggota sekte pengabdi setan, yang kelak akan menebar pengikut seperti Mawarni. Tamat, ending yang cukup membuat kita terheran, karena akal sehat tertutup oleh duniawi, sehingga menghalalkan segala cara untuk tujuan tertentu, meskipun itu sesat. Saya, Bagong John, yang masih memiliki akal sehat beserta staf yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur, dan salam plecet Indonesia.